Shalom Bapak Ibu, haleluya, sehat-sehat semua, amin. Nah mari kita siapkan hati kita mau beribadah hari ini. Saya percaya kita semua sehat, amin saudara. Mari kita berdoa sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari yang indah ini, hari yang baru Tuhan sediakan buat kami. Kami anak-anak-Mu yang ada mengikuti ibadah online ini, kami berdoa Roh Kudus mengurapi kami semua dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih banyak Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Roh Kudus mengurapi kami semua dan damai sejahtera, sukacita ketenangan yang daripada-Mu memenuhi kami semua. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami masuk hadirat-Mu, memuji, menyembah. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Amin Tuhan. Kami ada di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau mengalami kasih-Mu, hadirat-Mu ya Tuhan.
selalu ada di hadirat-Mu ya Tuhan. Bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Amin. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Oh Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Selamanya. Selama-lamanya. Selama-lamanya kami rindu Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, kami rindu Tuhan. Ingin bersamamu di hadirat-Mu, nyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu. Mari Bapak Ibu saya ajak sembah Tuhan, menyembah Dia, bersyukur, bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau sangat amat baik. Puji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kau Allah kami, kekuatan umat-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Di saat kami letih, lesu, berbeban berat, Engkau mengajar kami datang kepadamu. Engkau memberkati kami Tuhan. Engkau menyatakan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang tidak pernah gagal dalam setiap janji-janji-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, amat baik. Kami menyembah Engkau Tuhan yang hidup, Allah yang hidup, yang janji-janjinya selalu digenapi dalam hidup kami. Sebab Engkau Allah yang tidak pernah gagal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk Roh-Mu yang memimpin kami setiap saat. Puji-puji nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat kami menyanyi, saat kami menyembah, saat kami menaikkan kata-kata pujian kami, Kau hadir bersama kami dimanapun kami berada. Kau memulihkan kami, mengangkat kami kembali lagi. Makasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Makasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur.
Engkau sudah melawat kami. Dan biarlah yang kami yang sakit disembuhkan, dipulihkan. Diberikan kekuatan dan semangat yang baru lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau memuji-muji nama-Mu yang berkuasa. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan, amin. Haleluya. Saya percaya ketika kita memuji, ketika kita menyembah Tuhan, Tuhan hadir dan Tuhan memberkati kita. Dia Allah yang tidak pernah gagal dalam setiap janji-janjinya buat kita semua. Amin. Haleluya. Sebab Engkau Allah kami, kekuatan kami, Allah yang perkasa, Allah pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Haleluya. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau Allah kami, Tuhan kami, kekuatan kami. Puji sembah Dia. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja. Katakan amin. Haleluya. Dia Raja di atas segala raja. Amin saudara. Engkau kekuatan kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara
kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi. Mari katakan buat Tuhan. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Kasih setia Tuhan selama-lamanya, dari selama-lamanya bagi Bapak, Ibu, dan saya. Sama-sama yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Shalom semuanya. Tema edisi Voice of Pentecost hari ini adalah berjalan di dalam roh, belajar dari Filipus. Kita akan melihat contoh dan ciri-ciri orang yang hidup di dalam roh dari kehidupan Filipus yang mengalami pertumbuhan rohani oleh karena ketaatan dan kesetiaannya dalam mengikuti firman serta tuntunan Roh Kudus. Ciri pertama orang yang hidup di dalam roh adalah mereka penuh dengan hikmat. Filipus adalah salah seorang diaken yang diangkat untuk pelayanan meja. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk posisi tersebut adalah kepenuhan Roh Kudus, yang artinya Filipus hidup dalam kepenuhan roh pada saat itu. Hal ini penting bagi orang percaya karena orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang efektif dalam pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Ketika hikmat diperlukan, maka Roh Kudus akan mengaruniakan. Ketika keberanian diperlukan, hal itu pun akan disediakan. Ketika kuasa kesembuhan atau mengusir roh jahat diperlukan, maka kuasa itu juga akan dinyatakan. Ketika kita penuh dengan hikmat, Roh Kudus akan menuntun dan membimbing kita sehingga apapun yang kita perbuat akan dibuatnya berhasil dan sesuai dengan rencananya. Ciri kedua orang yang hidup di dalam roh adalah mereka memberitakan Injil dengan kuasa. Setelah Stefanus dirajam oleh orang-orang di Yerusalem, aniaya yang lebih luas mulai terjadi di kalangan murid-murid Tuhan Yesus. Dan banyak dari mereka yang melarikan diri keluar Yerusalem, termasuk Filipus. Kisah Para Rasul 8 ayat 5 menceritakan bagaimana Filipus pergi ke suatu kota di Samaria untuk memberitakan Injil di sana.
Saya percaya karena Filipus bergaul karib dengan Tuhan, dia terus merasakan dorongan dari Roh Kudus untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain di setiap kesempatan yang ada. Hal tersebut merupakan karya Roh Kudus dalam hati orang percaya. Singkat cerita, orang-orang di Samaria percaya kepada berita yang disampaikan oleh Filipus. Mereka membuka hati dan Roh Kudus pun bekerja dan menjamah setiap orang yang mendengar hingga hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dalam pemberitaan Injil itu, juga terjadi manifestasi kuasa Allah dengan kesembuhan dan kelepasan yang luar biasa. Banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat dan disembuhkan, termasuk yang lumpuh dan timpang. Kuasa Roh Kudus dinyatakan secara luar biasa. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan, bahwa tanda-tanda heran dan mujizat akan terjadi di dalam pelayanan murid-murid Tuhan Yesus. Melalui kejadian ini, kita bisa melihat bahwa Filipus yang bergaul intim dengan Tuhan dipakai menjadi alat Tuhan yang efektif dalam membawa Injil keselamatan. Kuasa Tuhan sungguh dinyatakan bagi orang-orang yang bergaul intim dengan Roh Kudus. Ciri ketiga orang yang hidup di dalam Roh adalah mereka mentaati Tuhan dengan segenap hati. Suatu hari ketika Filipus sedang di tengah pelayanan yang terus berkembang di Samaria, Tuhan mengutus satu malaikat untuk membawa pesan untuk dia. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 berkata, "Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Dibutuhkan ketaatan yang besar untuk melakukan perintah Tuhan dengan kondisi seperti Filipus pada waktu itu. Filipus bisa saja berpikir bahwa pelayanannya masih sangat dibutuhkan di Samaria, atau belum ada orang lain yang bisa menggantikannya untuk melayani di sana. Namun, Filipus memilih untuk taat dan pergi ke tempat di mana Tuhan memerintahkan. Tanpa diketahuinya, ternyata saat itu ada seorang bendahara kerajaan dari Ethiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negaranya. Dia seorang penganut agama Yahudi yang pulang dari ibadah di Yerusalem dan saat itu sedang membaca kitab Yesaya. Filipus dituntun oleh Roh Kudus untuk mendekati kereta pembesar itu dan menanyakan apakah dia mengerti arti dari ayat yang dibacanya. Ternyata dia tidak mengerti dan meminta Filipus untuk menerangkannya. Dia menggunakan kesempatan ini untuk memberitakan Injil dan bendahara tersebut pun akhirnya percaya dan dibaptis. Ini adalah contoh bahwa seringkali Roh Kudus akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak bisa kita mengerti. Dan dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan dari kita hanyalah ketaatan. Dan pada waktunya, Tuhanlah yang akan menyatakan rencananya kepada kita, seperti dalam contoh kehidupan Filipus. Ciri keempat orang yang hidup di dalam Roh adalah mereka membimbing keluarganya di dalam Tuhan. Bertahun-tahun kemudian, Rasul Paulus pergi untuk mengunjungi Filipus yang saat itu tinggal di Kaisarea. Kisah Para Rasul 21 ayat 8-9 menyebutkan bahwa dia mempunyai 4 anak yang mempunyai karunia untuk bernubuat. Mungkinkah kehidupan rohani dari anak-anak Filipus yang demikian timbul dari hubungan yang jauh dari Roh Kudus? Hal itu tidak mungkin. Anak-anak Filipus hidup intim dengan Tuhan dan mereka bertumbuh dalam kerohanian yang luar biasa. Mereka bertumbuh dalam aspek-aspek kerohanian yang lain seperti mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, dan pelayanan bagi gereja Tuhan dari bimbingan ayahnya yang hidup bergaul dengan Tuhan. Kesimpulannya adalah bahwa iman kita tidak akan berkembang dengan sehat jika kita tidak mengandalkan firman Tuhan dan Roh Kudus. Sebab kehidupan yang intim dengan Tuhan harus dibangun secara intensional dan harus disertai dengan disiplin rohani dan hati yang lembut sehingga orang lain pun bisa merasakan dampak dari kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa,
dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami terus mau bersuka cita. Kami terus mau memuji, menyembah. Kami terus mau ada di hadirat-Mu. Sebab kami percaya di hadirat-Mu, Kau akan menyatakan sesuatu buat kami. Lewat firman-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau pengharapan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bahwa kami lebih lagi Tuhan. Ora labasya kata karab. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kau pengharapanku. Janji firman-Mu ku pegang teguh. Ku lewati segala cobaan. Ku percaya Kau Tuhan penolongku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku. Selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Mari nyanyikan pujian ini buat Tuhan. Tuhan, Kau pengharapanku.
kehidupanku. Janji firman-Mu ku pegang teguh. Ku lewati segala cobaan. Ku percaya Kau Tuhan penolongku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Amin Tuhan. Itulah Engkau Tuhan yang kami percaya, yang ada selalu dalam hati kami, yang firman-Nya kami pegang erat-erat ya Tuhan. Janji-Mu, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, umat-Mu, anak-anak-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di setiap saat Engkau menuntun kami. Di setiap musim Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku. Mari bilang buat Tuhan. Selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Amin. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Amin. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Haleluya. Benar Tuhan. Kesetiaan-Mu Tuhan nyata di hidup kami, anak-anak-Mu, umat-Mu Tuhan. Ralabaya ralabasyanda. Makasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk janji-janji-Mu. Irararabaya ralabo. Shanarararamaya ralabasyididididi. Haleluya. Haleluya. Ini kami anak-anak-Mu, umat-Mu Tuhan. Kami buka hati bagi-Mu. Mari berkati kami dengan firman-Mu, dengan isi hati-Mu Tuhan. Oh,
Terima kasih ya Aba ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami buka hati kami bagimu Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus mengurapi kami. Dimanapun kami berada, kami siapkan hati kami untuk Tuhan berkati dengan isi hatimu. Terima kasih Bapakku. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Kami siap ya Bapa. Oleh karena Engkau sudah mengurapi kami semua. Saat kami memuji, saat kami menyembah, hadirat-Mu memenuhi kami. Roh Kudus mengurapi kami. Dimanapun kami berada. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sederhana tapi hamba-Mu percaya. Penuh dengan kuasa dan otoritas-Mu ya Tuhan. Pujilah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siapkan hati kami. Kami mau dengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah memuji, menyembah. Kami sudah berdoa. Mari Bapak Ibu yang siap mendengar firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saya percaya kita semua sudah memuji menyembah Tuhan. Kita sudah dilawat oleh Roh Kudus. Dan mari saya rindu untuk sharing beberapa firman Tuhan untuk kita semua di ibadah online ini. Dan Bapak Ibu, saya percaya dan kita semua percaya tahu bahwa hari-hari ini kita baru saja mengalami, mengingat pencurahan Roh Kudus. Ya, dan hari-hari ini saya percaya kita semua sama-sama, kita semua ada dan penuh dan selalu diurapi oleh Roh Kudus. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini buat kita, saya rindu baca dari Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Nah kita lihat di sana, Bapak Ibu boleh baca, tapi mari saya baca untuk kita semua. Firman Tuhan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah ayat yang ke-8, nah kita lihat ayat yang ke-8 dikatakan bahwa dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Luar biasa. Saudara, firman Tuhan katakan, jikalau kita tinggal di dalam firman dan firman Tuhan ada dalam kita, minta apa saja yang kita kehendaki, Tuhan pasti akan memberikan buat kita. Supaya apa dikatakan? Dalam hal kita meminta itu, meminta janji Tuhan melalui doa-doa kita. Ketika kita menerimanya, dikatakan bahwa Bapa di surga dipermuliakan. Ketika Bapa di surga dipermuliakan, dikatakan kamu berbuah banyak. Dan kalau kita berbuah banyak, maka kita disebut murid-muridnya. Murid-murid Tuhan. Ada berapa banyak yang adalah murid-murid Tuhan? Saya percaya Bapak Ibu dan saya, kita adalah murid-murid Tuhan. Nah Bapak Ibu, saya mau sharingkan bahwa sebagai murid Tuhan, ketika mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dan Tuhan Yesus berjanji kepada mereka bahwa mereka akan menerima janji daripada Bapa di surga. Ada berapa banyak yang rindu menerima janji dari Bapa di surga? Wow, luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu dan saya, kita rindu untuk janji-janji Tuhan yang kita doakan, kita perkatakan setiap hari itu terjadi dalam hidup kita. Supaya Tuhan Yesus dipermuliakan, Bapa dipermuliakan. Nah Bapak Ibu kita baca dari Kisah Rasul pasal 1 ayat yang keempat.
Saya rindu baca lagi dari Kisah Rasul pasal 1 ayat yang keempat. Nah, kita baca sama-sama. Kalau Bapak Ibu bisa baca, boleh. Nah, saya baca untuk Bapak Ibu. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, dengan murid-murid tentunya, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Bapak Ibu, setelah Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka, dengan murid-murid saat itu, Tuhan Yesus janji bahwa jangan kamu tinggalkan Yerusalem. Tunggu, nantikan janji Bapa. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus dikatakan buat murid-muridnya, ada janji Bapa yang murid-murid akan terima. Amin, saudara. Saya percaya kalau ada janji-janji yang Tuhan, ya mungkin ya kalau secara manusia berjanji, kita nanti mana janjinya kok belum. Tapi saudara, ketika Tuhan Yesus Bapa di surga berjanji buat murid-murid saat itu, dan murid-muridnya menerima janji itu. Nah, cara bagaimana untuk murid-murid itu menerima janji Tuhan, janji Bapa di surga. Saudara, Tuhan Yesus bilang jangan kamu meninggalkan Yerusalem, tunggu ada janji Bapa. Nah, kita lihat di ayat yang ke-14 ya. Ketika murid-muridnya tidak meninggalkan Yerusalem, ayat yang ke-14 katakan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudara, murid-muridnya ini ketika mendengar ada janji dari Bapa di surga, lalu Yesus Kristus, Tuhan Yesus bilang Tuhan akan menerima janji, mereka itu bertekun untuk menerima janji daripada Bapa di surga. Saudara, untuk menerima janji Tuhan perlu kita tekun. Tekun dengan apa? Tekun dengan doa-doa yang tadi kita rindukan, kita minta daripada Bapa di surga. Amin. Tekun artinya kita selalu ada di hadirat Tuhan. Tekun dalam doa. Saat itu murid-muridnya bertekun sehati di dalam doa. Saudara, ternyata kita perlu tekun di dalam doa-doa kita kepada Bapa di surga. Saudara, bukankah doa-doa itu adalah permohonan-permohonan kita yang kita naikkan kepada Bapa di surga? Bukankah doa-doa itu adalah permohonan-permohonan, permintaan-permintaan kita kepada Bapa di surga? Haleluya. Yang pertama, ketika kita mau menerima janji Tuhan, kita tekun di dalam doa. Amin, Bapak Ibu, kasih tahu kiri kanan, tekun di dalam doa. Pribadi, rumah tangga, pekerjaan mungkin, saudara-saudara berdoa dalam pelayanan, tekun. Amin, saudara. Tekun itu perlu supaya kita dapat menerima janji Tuhan. Yang kedua, kita lihat ketika kita mau menerima janji Tuhan, ini murid-muridnya tekun. Dan akhirnya terjadi. Tuhan mencurahkan Roh Kudus yang dahsyat dan luar biasa. Kalau Bapak Ibu baca di Kisah Rasul ya, mereka menerima pencurahan Roh Kudus. Mereka sedang berkumpul, turunlah, berbentuk lidah-lidah api. Dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Dan mereka boleh berbahasa-bahasa yang baru. Tanda awal mereka menerima pencurahan Roh Kudus. Amin. Kalau kita tekun, pasti kita akan menerima janji Tuhan. Murid menerima janji Tuhan. Amin, saudara. Yang kedua, ketika Bapak, Ibu, dan saya mau menerima janji Tuhan, kita banyak berdoa. Mari kita sabar menanti janji Tuhan. Sabar itu penting loh, saudara. Amin. Ada banyak orang tidak sabar. Saya sudah lama berdoa, tapi mana belum dapat, belum juga. Sabar. Tunggu waktu Tuhan, karena waktu Tuhan itu terbaik buat Bapak, Ibu, dan saya. Amin, saudara. Kita kan murid Tuhan Yesus. Amin. Nah, kita lihat tentang Ibrani pasal 5 ayat yang Ibrani pasal 6 ayat yang ke-15.
Ibrani pasal 6 ayat yang ke-15. Saya percaya Bapak Ibu sudah ngerti, sudah tahu mengenai kisah daripada Abraham. Nah, dikatakan di sana bahwa Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya, yaitu seorang anak yang namanya Ishak. Wow, luar biasa. Abraham menanti dengan sabar. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih dan Tuhan Yesus Kristus, yang kedua untuk menerima janji Tuhan. Yang pertama tadi kita bertekun seperti murid-muridnya bertekun. Yang kedua, seperti Abraham, dia sabar. Dia sudah usia tapi karena ada janji sama dia, kamu akan memperoleh seorang anak, keturunanmu. Ya, Abraham sabar. Dan janji Tuhan itu digenapi bagi Abraham dan istrinya Sarah. Lahirlah Ishak, anak perjanjian yang Tuhan janjikan buat Abraham saat itu. Saudara, untuk menanti janji Tuhan digenapi dalam hidup kita, mari kita sabar dengan waktu Tuhan dan sabar dengan janjinya. Amin Bapak Ibu. Ada berapa banyak yang mau sabar? Sabar saja. Nanti juga janji Tuhan digenapi. Bapak Ibu akan menerima apa yang Bapak Ibu doakan. Apa yang Bapak Ibu minta, firman Tuhan katakan minta dan percaya. Tuhan pasti melakukan itu bagi kita. Amin saudara. Yang ketiga, ketika kita mau menerima janji Tuhan, firman Tuhan katakan pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Kita baca Roma pasal 5 ayat yang ke-5. Ya. Pertama, kita tekun dalam doa. Yang kedua, sabar. Tunggu waktu Tuhan. Banyak hadirat Tuhan. Nanti janji Tuhan. Yang ketiga, firman Tuhan katakan Roma pasal 5 ayat yang ke-5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, yang ketiga, taruh pengharapan kita di dalam Tuhan. Sebab pengharapan kita dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Jangan taruh pengharapan kita kepada janji-janji orang lain, manusia. Taruh pengharapan kita sama Tuhan. Dan nanti Tuhan akan bekerja sesuai dengan iman Bapak Ibu dan saya. Sesuai dengan ketekunan Bapak Ibu dan saya. Sesuai dengan kesabaran menanti janjinya. Yang punya pengharapan bahwa Tuhan, aku percaya Engkau pengharapanku, tidak pernah mengecewakan aku. Tepat pada waktunya Tuhan akan menjawab setiap permohonan permintaanku. Yang penting asal percaya saja, maka engkau akan melihat kemuliaanku, kata Tuhan. Amin saudara. 3 hal ini saya percaya di masa-masa pencurahan Roh Kudus, mari kita tekun. Ada janji Tuhan buat kita. Yang Bapak Ibu mungkin hari-hari sementara menanti-nanti janji Tuhan, doa-doa yang hari-hari ini sementara doa belum dapat terima janjinya, belum terima jawabannya. Nanti tekun, pasti engkau akan mengalami kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu dan saya. Yang kedua, sabar nanti janji Tuhan, tepat pada waktunya. Dan yang ketiga, kita sabar, terus taruh pengharapan kita di dalam Tuhan. Karena apa? Tidak pernah mengecewakan. Karena apa? Karena kasih Allah itu sudah ada dalam diri kita, membuat kita lebih mengasihi Tuhan. Sabar menanti janji Tuhan. Percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Dan oleh Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, mengurapi kita, menuntun kita setiap hari. Amin saudara. Setiap hari minta tuntunan Roh Kudus supaya buat kita bertekun, buat kita semakin sabar, dan buat kita punya di dalam Tuhan. Amin saudara. Sehingga firman Tuhan katakan bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kita tidak mengerti cara Tuhan bekerja buat Bapak Ibu dan saya. Yang penting tetap percaya
Amin saudara, tetap taruh pengharapan kita sama Tuhan. Haleluya. Mari angkat tangan kita buat Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan Yesus terima kasih. Hari-hari ini banyak hal-hal, banyak doa-doa, permohonan-permohonan doa yang saya naikkan kepadamu. Tetapi saya tetap percaya bahwa Tuhan punya waktu dan rencana yang indah untuk menggenapi setiap janji-janjimu, setiap doa-doa yang saya naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Satu hal yang saya perlu, biarlah Roh Kudus dalam diri saya, diri kami semua, memberikan kami selalu tekun untuk sabar dan terus punya pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Oh ralaba syakata karalaba syakaralaba. Kami angkat tangan kepadamu ya Tuhan. Ada anak-anakmu ini sementara mengangkat tangan bagimu. Tuhan, Engkau melihat, Engkau sendiri melihat anak-anakmu yang sementara mengikuti ibadah ini Tuhan. Mereka mengangkat tangan kepadamu sebab mereka percaya bahwa satu saat janjimu digenapi dalam hidup mereka anak-anakmu ini Tuhan. Oh ralabasya kataka doa-doa yang anak-anakmu naikkan kepadamu. Kami percaya bahwa satu saat Tuhan akan menggenapi doa-doa mereka, menjawab doa-doa mereka. Sebab kami percaya, anak-anakmu kami semua tetap percaya. Terima kasih Tuhan. Oh ralabasyaka takaralabasyaka. Penuhi kami terus dengan Roh Kudus. Urapi kami ya Tuhan, urapi kami. Oh ralabasyaka takaralabaya ralabasyanda ralaba. Oh ralabalawalawalawaya ralabasyaka takaralabaya ralabasyanda. Oh ralabasyaka, mungkin ada yang sakit ya Tuhan, yang hari-hari menanti kesembuhan. Kami percaya Tuhan, ketika anak-anakmu tekun, berdoa, sabar, punya pengharapan dalam Engkau, maka kami percaya satu saat nanti waktu Tuhan buat anak-anakmu, mereka disembuhkan, mereka dipulihkan, mereka dikuatkan kembali lagi Tuhan. Oh ralabasyaka yang mungkin butuh, oh ralabasyaka takaralabaya ralabasyaka takarala, pertolongan Tuhan, kami percaya pertolongan kami adalah hanya dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Hanya di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya saat anak-anakmu kami semua mengangkat tangan kepadamu, Tuhan Engkau turun tangan buat kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, Engkau luar biasa. Engkau sungguh baik Tuhan buat kami semua. Engkau memperhatikan kami ya Tuhan. Anak-anak-Mu, orang-orang yang sabar, orang-orang yang tekun di dalam Engkau ya Tuhan. Orang labasyakataka yang terus memiliki iman percaya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Ini kami umat-Mu ya Tuhan. Oh ralabaya ralabasyakatakaraba. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu buat kami. Dan jadilah sesuai dengan apa yang kami percaya Tuhan. Bahwa Engkau sanggup melakukan segala perkara. Sanggup melakukan segala sesuatu. Dan semuanya itu tepat pada waktu-Mu buat kami. Terima kasih banyak Bapa. Puji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur. Kami sudah menerima janji-janji-Mu. Kami sudah menerima doa-doa. Hasil-hasil doa kami Tuhan. Saat ini juga dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk kemuliaan Bapa di surga. Terima kasih banyak Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kekal selama-lamanya. Oh Bapa di surga, terima kasih. Saat ini ya Tuhan, kami rindu berdoa membawa gembala sidang kami, Bapak Pendeta, Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo beserta dengan Ibu Hermin dan keluarga besar. Tuhan, kami mohon penyertaan, kekuatan, kesehatan untuk hamba-Mu ini. Dimanapun Tuhan mengutus hamba-Mu, kuasa-Mu mengalir, jamahan-Mu, kekuatan, kesehatan untuk hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa bahwa gembala CK4 kami, Bapak Pendeta Weler Kawuntu beserta dengan Ibu Maulin Tuhan. Oh ralabasya, kekuatan, kesehatan buat hamba-Mu ini dalam program-program yang Tuhan percayakan. Program-program rohani kami percaya Tuhan. Banyak orang akan percaya kepadamu. Mempersiapkan umat-Mu menjadi pemuji penyembah. Yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan. Kau luar biasa, sungguh amat sangat baik buat kami semua.
Untuk hamba-Mu di tempat ini, Ibu Oli beserta dengan semua pelayan-pelayan Tuhan dan keluarga kami masing-masing. Kami percaya juga Tuhan menyertai kami. Kekuatan, kesehatan buat kami semua. Untuk masuk dalam penuaian yang besar di akhir zaman ini. Bapa di surga, terima kasih. Kami menyerahkan juga Tuhan anak-anak kami. Generasi Yeremia, anak-anak muda Tuhan. Sertai mereka, pimpin mereka. Roh Kudus mengurapi mereka dimanapun Tuhan utus mereka. Mungkin mereka masih ada di sekolah-sekolah, perguruan-perguruan tinggi, tempat-tempat mereka bekerja. Tuhan Yesus menyertai mereka dan Roh Kudus mengurapi mereka. Mereka menjadi berkat dan saksi dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Terima kasih banyak Bapa. Kami bersyukur juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi pemimpin bangsa kami, Bapak Prabowo dan Wakil Pak Gibran. Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati mereka, mengurapi mereka dengan hikmat-Mu. Memimpin bangsa kami ini Tuhan, Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berkati Indonesia. Perekonomian Indonesia aman dalam perlindungan-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami juga mau berdoa menyerahkan anak-anak-Mu, umat-Mu yang mungkin akan memberi persembahan melalui rekening yang ada. Tuhan, kami percaya. Oralabasya kata karabat, Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang memberi persembahan untuk pekerjaan-Mu ya Tuhan. Melalui gereja ini, nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami bersyukur hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kekal selama-lamanya. Nah mari Bapak Ibu, sebelum kita mau selesai ibadah online ini, kita mau terima berkat yang daripada Tuhan. Angkat tangan kita lalu biarlah Tuhan memberkati kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, melindungi kita semua, menyinari kita semua, dan berikan kita semua kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepada kita semua dan berikan kita semua damai sejahtera, berlimpah-limpah. Dan biarlah kasih karunia daripada Bapa di surga dan cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah diberkati dan terima berkat Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom saudara, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.